Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Baik ya. Alhamdulillah sehat, Ma'am. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, sebelum saya mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke? Dah dimulai. Doa selesai. Nah, minggu depan kita sudah masuk di awal Maret. Dan di awal Maret, siapa yang tahu mau ada apa minggu depan? Mid semester, Mim. Iya, ada ujian mid semester. Jadi khusus pada hari ini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari pada semester 2 ini untuk persiapan mid semester. Oke. Apa aja materinya? Ada yang tahu, Nak? Di sini yang hadir ada dari Galileo Diva, ada Habil, ada Adelia, ada Nurjana, dan ada Rahil. Oke. Ada yang tahu apa aja materinya? Pengertian dan tujuan kritiknya. Apa, Nak? Siapa yang bicara tadi? Diva. Pengertian, fungsi, dan tujuan kritik. Tujuan, fungsi, dan tujuan? Kritik, Miss. Kritik tarik. Kritik tari. Oke, ya kita belajar kritik tari. Oke. Perhatikan slide berikut ya. Nah, jadi materi kita itu yang pertama mengenai teknik dan prosedur dalam berkarya tari. Baru ada kritik tari dan bentuk, jenis, dan nilai estetis fungsi tari tradisi. Oke, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama tadi tentang apa tadi? Teknik. Teknik prosedur dalam kritik. Teknik dan prosedur. Prosedur apa? Dalam karya tari. Yo, Diva, apa sih yang Diva tahu tentang materi ini? Ada yang tahu, Nak? Nah, kita akan membahas satu persatu. Oke, karya tari. Kan berkarya tari. Apa sih pengertian dari karya tari? Yuk, siapa yang tahu? Apa sih karya tari? Apa? Halo, kelas 11. Kelas 10. Ada Diva, ada Desri, ada Habil, Rahil, dan Nurjana. Apa sih karya tari, Nak? Karya tari adalah Apa, Bang? Karya tari adalah suatu Tari yang diproduksi dari masyarakat. dari masyarakat. Siapa tadi yang jawab? Si Rahil tadi ya? Apa karya tari? Satu-satu dong. Siapa? Rahil, coba Rahil. Apa karya tari, Nak? Jadi karya tari itu adalah sebuah apa? Produk. Iya, produk. Produk apa? Karya seni. Iya kan?
Iya enggak? Iya, Mem. Iya, jadi kalau seni tari apa? Seni tari apa? Apa seni tari? Kata Sudarsono kan, Nak? Seni tari itu adalah ungkapan perasaan Yang di- seseorang, terus yang dituangkan dituangkan melalui gerakan Gerakan. yang indah. Iya kan? Ingat nggak? Yang indah dan ritmis. Jadi inilah pengertian dari seni tari. Apa media bergerak, Nak? Media geraknya apa, Nak? Nah, media gerak untuk menari adalah anggota tubuh. Paham nggak? Nah, bagaimana cara pengelolaan gerak? Yuk, bagaimana? Dengan cara eksplorasi, Mem. Iya, dengan cara eksplorasi. Lalu Diimprovisasi. apa? Improvisasi, Mem. Improvisasi itu kan penyusunan sebuah gerakan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, apa aja teknik dalam bergerak, Nak? Teknik dalam bergerak. Teknik berkarya tari kreasi. Nah, apa aja teknik berkarya tari kreasi? Teknik kepala. Iya, jadi dibagi tadi ya. Jadi ada namanya teknik kepala. Terus apa lagi? Teknik badan. badan. Apa lagi? Ingat Teknik ya. tangan. Apa lagi? Teknik kaki. Tangan. Teknik gerak tangan. Kaki. Hah? Iya. Terus kaki. Teknik gerak kaki. Kaki. Teknik-teknik yang sorry ini salah tipu. Nah, jadi inilah teknik-teknik dalam berkarya tari kreasi. Paham ya? Berikutnya apa? Berikutnya kita bahas tentang prosedur merangkai, iya kan? Gimana cara merangkai gerak tarinya, Nak? Yang tadi dong, yang pertama ada namanya Eksplorasi. Eksplorasi. Apa eksplorasi? Apa itu eksplorasi? Pengalaman melakukan penjajakan gerak, gerak. Iya, jadi pengalaman melakukan penjelajahan gerak atau penjajakan gerak untuk menghasilkan suatu teknik gerak. Lalu setelah eksplorasi apa namanya? Improvisasi. Apa improvisasi? Merupakan gerakan spontanitas. Ya kan? Iya. Apalagi setelah itu, Nak? Evaluasi. Nah, lalu kita evaluasilah gerak yang mau kita buat dalam suatu tari. Kita susun. Lalu masuk ke tahap penyusunan komposisi. Iya. Nah, inilah prosedur dalam merangkai sebuah gerak tari. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kritik tari. Kritik tari, ada yang masih ingat kah apa itu kritik tari? Memberikan Bahas tentang materi kedua, apakah kritik tari? Nah, apa itu kritik tari? kegiatan memberikan apresiasi kepada tari itu, Mem. Kegiatan memberi apresiasi terhadap
suatu karya tari. Jadi kegiatan memberi apresiasi kepada Karya tari. terhadap karya tari. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari yang sudah dilakukan atau memberikan komentar terhadap perkembangan tari tersebut. Ya, jadi inilah definisi dari kritik tari. Oke, apa sih fungsi dari kritik tari, Nak? Fungsi dari kritik tari, ada yang ingat? Fungsi Mengenalkan karya tari. kritik tari. Apa? Mengenalkan karya tari pada masyarakat. Iya, mengenalkan karya tari kepada masyarakat. Tulis ya, biar nggak ada yang lupa. Mengenalkan karya tari kepada masyarakat. Lalu apa lagi? Media komunikasi antara seniman, kritikus, dan pembaca. Iya, media komunikasi antara siapa, Nak? Seniman, Kritikus dan pembaca. kritikus, dan pembaca, Gus. Ingat kan? Lalu apa lagi? Untuk Evaluasi. ya sebagai evaluasi diri. Jadi siapa? Bagi Pencipta karya seni. ya kan? Sebagai apa lagi? Sebagai untuk meningkatkan kualitas Karya tari. produk karya tari. Oke, good. Jadi inilah fungsi dari kritik tari. Berikutnya. Nah, ada yang tahu nggak bentuk dan jenis kritik tari? Bentuk dari kritik tari itu apa aja? Bentuk Impresionistik. kritik tari. Ya, apa? Yang pertama namanya kritik Jurnalistik. masuk jenis, Nak. Kalau jurnalistik, ilmiah, pedagogik itu jenis. Ini bentuknya ada bentuk kritik penghakiman, ya kan? Iya, memang. Ada kritik Teknis. teknis, lalu Impresionik. ya, lalu ada kritik impresionistik. Nah, ini bentuk. Lalu ada lagi jenisnya. Nah, jenis dari jenis kritik apa aja? Ada tadi dibilang siapa? Kritik, Jurnalistik. lalu apa lagi, Bang? Kritik pedagogik. Lalu apa lagi? Kritik. Kritik ilmiah. Lalu apa lagi? Dan kritik populer. Nah, ada yang bisa ngejelasin apa itu kritik ilmiah, kritik jurnalis, dan kritik populer? Ada nggak? Ada yang tahu, ada yang bisa menjelaskan apa itu kritik jurnalistik, kritik pedagogik, dan kritik ilmiah? Saya, Mem. Siapa nama, Nak? Sebutkan nama dan kelas. Diva, Mem. Siapa? Diva, Mem. Siswa. Diva. Oh, Diva. Kirain siswa. Apa Diva? Kalau kritik jurnalistik, yaitu kritik yang ditulis untuk para pembaca, surat kabar, dan majalah yang disampaikan secara terbuka. Isinya berupa ulasan, ringkasan yang jelas tentang suatu pameran.
Kalau kritik pedagogik, kegiatan proses Oke, belajar. itu aja Diva, kritik jurnalistik, Diva. Lalu ada yang bisa menjelaskan tentang kritik pedagogik, Nak? Ya, Ma'am. Siapa nama? Diva lagi? Adel, Ma'am. Oh, Adel, kirain Diva. Apa Del? Kritik pedagogik, Del? Pedagogik itu biasanya dilakukan oleh pengajar, Ma'am. Misalnya guru atau dosen gitu dalam sebuah lembaga pendidikan. Tujuannya itu untuk proses pembelajaran, Ma'am. Untuk Iya. mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki peserta didiknya itu, Ma'am. Iya. Terus ilmiah apa, Nak? Ada yang tahu tentang kritik ilmiah? Saya, Mem. Sebutkan nama. Tadi siapa yang kedua tadi namanya? Adel. Adel. Kelas apa, Del? Einstein, Ma'am. Oh, Einstein. Diva Einstein juga ya? Galileo, Mem. Oh, Diva Galileo. Terus apa nih tadi? Ilmiah siapa tadi? Nurjana, Mem. Nurjana. Kelas apa Nurjana? Kelas Dalton, Mem. Dalton. Nah, apa Nurjana kritik ilmiah itu? Yaitu yang melakukan pengkajian nilai seni secara luas, mendalam, dan sistematis, dan dalam menganalisis maupun mengkaji banding kesejarahan critical judgment. Oke. Jadi, terus kritik populer ada yang bisa? Kritik yang biasa dilakukan secara terus-menerus, Ma'am. Oke. Iya. Jadi inilah termasuk dari jenis-jenis kritik. Berikutnya apa lagi yang kita bahas? Apa lagi Nak yang kita bahas? Kita akan membahas unsur kritik tari. Ada apa aja sih unsur-unsur dalam kritik tari? Apa sih unsur kritik tari? Try pula. Tari. Apa aja unsur kritik tari? Analisis formal, interpretasi, penilaian. Dari satu dong. Yang satu deskripsi. Lalu analisis. Ini susunannya ya harus berurutan. Analisis formal. Berikutnya apa lagi, Kak? Ada interpretasi. Berikutnya ada penilaian. Jadi inilah unsur-unsur yang harus ada dalam kritik tari. Nah, adakah yang bisa menjelaskan? Saya, Mem. Siapa itu? Bisa, Mem. Nah, itu deskripsinya, gimana itu analisis formalnya, gimana itu interpretasinya, dan gimana itu penilaiannya. Siapa yang bisa jelasin? Bisa, Mem. Namanya siapa? Diva, Mem. Diva. Oke, Diva. Apa Diva? Deskripsi adalah penggambaran dengan kata-kata semua yang tersaji dalam karya seni yang ditampilkan. Iya. Kalau analisis formal? Menjelaskan objek yang dikritik dengan dukungan beberapa data yang tampak secara visual. Iya. Lalu interpretasi apa? Menafsirkan hal-hal yang terdapat di balik suatu karya tari, menafsirkan makna, pesan, atau nilai yang dikandungnya. Sedangkan penilaian apa? Menetapkan ranking atau pengambilan kesimpulan. Ya, jadi inilah unsur-unsur yang terdapat dalam kritik tari. Terima kasih Diva. Nah, tadi kita udah membahas materi pertama, materi kedua, sekarang kita membahas tentang yang materi ketiga, bentuk, jenis, dan nilai estetis fungsi tari. Apa tadi yang ketiga? Bentuk, apa materinya tadi? Bentuk, jenis, dan nilai estetika dalam tari. Iya, bentuk, jenis, terus dan nilai estetika dalam tari. Nah, materi yang ketiga nih. Yo, ada yang paham kah?
Ada yang paham kah apa itu? Ada ya? Ada yang bisa menjelaskan gimana bentuk? Nah, kalau bentuk tari saya pancing ya. Kalau bentuk tari berdasarkan ya geraknya itu terbagi berapa? 2, Mem. 2, Mem. Tari yang satu apa? Representasional. Iya, tari representasional. Lalu yang kedua? Tari non representasi. Oh iya, tari non representasional. Nah, apa sih tari representasional dan tari non representasional? Apa itu? Saya ribet. Apa itu? Nah, jadi tari representasional ini adalah tari yang secara untuk penggambarannya dengan sangat-sangat jelas. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya menanam, ada gerakan mencangkul. Jadi betul-betul yang melakukan gerakan seperti orang yang sedang mencangkul. Nah, contoh. Lalu apa lagi? Ada namanya tari non representasional. Tari yang bagaimana? Nah, pada tari ini adalah tari yang melukiskan sesuatu dengan cara simbolis. Contohnya bagaimana? Nah, pada tari Serampang 12 yang pada minggu-minggu sebelumnya saya tampilkan, itu ada di akhir yang paling sangat jelas adalah yang saling berkaitan sapu tangan. Nah, itulah sebagai simbol bahwasannya sudah terjadi pernikahan. Jadi inilah penjelasan mengenai tari representasional dan tari non representasional. Oke, paham ya? Paham enggak? Paham, Mem. Paham ya? Oke. Berikutnya apa? Berikutnya ada jenis-jenis, jenis-jenis geraknya. Bagaimana sih jenis-jenis gerak? Jenis-jenis gerak. Apa tuh? Oh. Apa sih jenis-jenis gerak? Yang pertama ada namanya gerak wanta. Lalu ada namanya gerak murni. Murni. Apa gerak wanta dan apa gerak murni? Ayo. Gerak wanta adalah gerak yang biasa dilakukan sehari-hari, Mem. Sedangkan gerak murni? Sorry, Nak. Sorry, ada kesalahan. Nah, ini gerak wanta atau murni nih. Karena murni itu termasuk sehari-hari. Gerak wanta. Sama wanta itu artinya sama dengan murni ya. Lalu ada namanya di sini gerak maknawi. Nah, gerak apa arti gerak maknawi? Nah, gerak tari yang mengandung arti. Contohnya apa? Contohnya apa yang mengandung arti, yang memiliki arti? Nah, jadi gerakan murni ini adalah gerakan sehari-hari. Tidak memiliki maksud-maksud tertentu. Sedangkan maknawi adalah gerakan yang memiliki maksud tertentu. Yang memiliki makna. Contoh apa? Pada tari Toba ada namanya gerakan Songba. Pernah kan kita belajar itu? Iya, itu semester 1 pada tari Songba.
ada gerakan, ada 3 somba. Yang pertama ada somba adat, somba debata, dan ada somba diraja. Oke? Nah, semua ketiga somba itu memiliki makna. Jadi inilah yang termasuk gerak maknawi. Masih ingatkah apa itu somba adat, apa itu somba diraja, dan apa itu somba debata? Masih ingat? Oke. Nanti dibuka lagi modulnya ya. Oke, berikut kita akan membahas tentang nilai estetika dalam karya tari. Yuk, ada yang tahukah nilai estetika dalam karya tari? Apa aja, ayo. Wiraga, wirama, wirasa, harmonisasi. Iya. Apa tadi? Wiraga. Ya kan? Terus ada namanya wirama. Ada namanya rasa, lalu ada terakhir harmonisasi. Nah, apa wiraga, apa harmonisasi, wirasa dan wirama, apa itu? Apa itu ya? Apa itu ya? Nah, jadi wiraga adalah kemampuan penari membawakan gerak tari yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh koreografer. Jadi itulah pengertian dari wiraga. Sedangkan wirama adalah kemampuan penari dalam mengikuti tempo musik yang dipakai sebagai iringan tari. Inilah wirama ya, temponya harus pas. Bentukannya harus pas juga. Sedangkan wirasa apa? Jadi wirasa itu adalah kemampuan atau kemahiran penari dalam menghayati makna yang terkandung dalam sebuah tari. Lah, lalu harmonisasi bagaimana? Nah, harmonisasi ini adalah penilaian estetika meliputi tata busananya, tata riasnya, properti yang digunakan, pola lantai, dan lain sebagainya. Oke, jadi inilah nilai-nilai estetis dalam sebuah karya tari. Oke, nah kita lihat lagi slide yang pertama. Nah, kita tadi udah bahas tentang prosedur dalam berkarya, kritik tari, bentuk dan jenis nilai estetis. Lalu kita akan membahas tentang tari Nusantara. Oke? Tari Nusantara. Oke. Ada yang tahu apa itu tari Nusantara, Nak? Jadi tari Nusantara itu adalah tari yang berada di seluruh penjuru kepulauan Indonesia. Itulah definisi dari tari Nusantara. Contohnya apa? Tari Betawi termasuk Nusantara. Pokoknya yang berada di kepulauan Indonesia itu termasuk tarian Nusantara. Nah, lalu kita akan membahas tentang jenis tari. Apa aja jenis-jenis tari? Apa yuk? Ada namanya tari daerah atau tari rakyat. Lalu apa lagi? Tari klasik. Sorry, ini tari rakyat aja. Tari klasik. Lalu ada tari modern. Lalu apa lagi? Tari kreatif. Nah, inilah jenis-jenis tari. Ada kontemporer, dan sebagainya. Jadi kita bahas 3 ini dulu ya. Nah, ada tari rakyat, tari klasik, ada tari modern. Nah, bagaimana sih tari daerah itu?
tari rakyat itu atau tari daerah apa itu? Tari yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, Mem. Iya, yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana dengan tari klasik, Nak? Apa itu tari klasik? Nah, jadi tari klasik ini adalah tari yang lahir dari kaum bangsawan, ya kan? Atau dalam kerajaan, atau dalam keraton. Nah, biasanya tarian ini berkembang di lingkungan tertentu. Nah, lalu modern, apa itu tari modern? Antara tari rakyat dan tari klasik. Iya, jadi tarian yang tidak terikat dengan aturan-aturan tradisi atau daerah tertentu. Lebih jadi inilah tari modern. Oke, waktu kita membahas tentang tari Nusantara ini, kita membahas tentang tari saman. Dari mana tari saman, Nak? Aceh, Mem. Dari Aceh. Ada yang pernah narikan tari saman? Belum ada. Nanti kalau kita tatap muka, kita nari saman ya. Ada yang suka nari? Oke. Jadi minggu depan inilah ujian kita. Semoga kalian bisa menjawab soalnya dengan baik. Semoga kita dalam keadaan sehat terus, bahagia terus, dan senang terus. Oke? Sebelum saya akhiri, terima kasih saya ucapkan untuk beberapa siswa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu, doa mulai. Doa selesai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, jaga kesehatan.